Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf yang seagung-agungnya apabila banyak kesalahan dari perilaku kami, perjalanan kami dalam mengungkap sejarah Kesultanan Cirebon, tidak terlepas dari sang pendiri Pangeran Walang Sungsang atau Ki Kuwu Cakrabuana dan menantunya atau keponakannya beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Kami dan keluarga beserta jamaah wisata religi Bani Hidayatullah akan berkunjung atau sowan di Keraton Kesepuhan di Kota Udang, Cirebon, Jawa Barat. Mudah-mudahan perjalanan kami serombongan mendapatkan barokah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa setiap malam Jumat Pon, kami sekeluarga belajar istiqomah berziarah ke makom Astana Gunung Jati atau Astana Gunung Sembung di Cirebon dan sekitarnya untuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan karunia-Nya. Lewat beliau-beliaulah kami masih menikmati nikmatnya iman dan Islam. Lewat beliau-beliaulah kami bisa mensyukuri adanya iman dan Islam. Alhamdulillah kami sudah berada di Keraton Kesepuhan peninggalan Mbah Kuwu Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati Sultan Cirebon, dan kami bertemu dengan pemandu keraton yang sangat baik sekali menerima kami serombongan bertemu Pangeran Sepuh. Beliau adalah Elang Aji, memandu kami sampai menghadap sowan ke Pangeran Sepuh. Semoga kami serombongan jamaah religi Bani Hidayatullah dapat keberkahan dan dimudahkan urusan dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sing nyata tembe urine dadi tulodo munggo karep. Yang membangunnya adalah anak pertama dari Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Nah, Walang Sungsang ini punya adik mungkin sangat dikenal sekali. Ada filmnya. Raden Kian Santam.
mungkin tahu semua ibu ya. Yang mana pada tahun 1479 Keraton Kasepuhan ini diberikan tahtanya kepada keponakannya yang bernama Sesari Hidayatullah atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nah, setelah Sunan Gunung Jati menjabat pada tahun 1529 dikembangkanlah keratonnya. Yang awalnya Keraton Pakumwati dikembangkan menjadi Keraton Kasepuhan. Nah, Kasepuhan itu diambil dari bahasa Jawa yang maknanya sepuh. Sepuh itu yang dituakan, gitu ya. Dan alhamdulillah untuk bagian komplek paling depan, Keraton Kasepuhan ini kita kenal dengan sebutan Kompleks Siti Inggil. Siti dalam bahasa Jawa itu tanah, Inggil tinggi ya, tanah yang ditinggikan. Di dalam Kompleks Siti Inggil ini ada 5 buah bangunan tanpa dinding, jadi hanya menggunakan tiang kayu saja ibu ya. Yang mana bangunan tanpa dinding ini yang biasa kami sebut dengan namanya mande. Mande itu bangunan tanpa dinding atau balai tanpa dinding. Khusus yang sedang Bapak Ibu duduki saat ini adalah Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ini dahulu difungsikan untuk tempat duduknya Sunan Gunung Jati dan juga keluarganya pada zaman dahulu. Alhamdulillah kita semua berkenan di duduk tempat duduknya Sunan Gunung Jati. Insya Allah kita semua dapat berkahnya juga ibu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga alhamdulillah untuk tiang kayu di sini ibu ya, ini masih asli semua. Untuk tiang kayu ini ya, itu semenjak awal dibuat 1529. Nanti pada tahun 2029 usianya genap 500 tahun ibu. Untuk tiang-tiang kayunya, yang sudah diganti ini atapnya. Atapnya saja sudah diganti ya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti setelah ini kita akan langsung saja menuju komplek utama Keraton Kasepuhan. Nanti kita ke istananya dahulu ya. Monggo sama-sama kita lanjut jalan lagi. Mohon dicek lagi barang bawaannya ya. Kebetulan Bapak Jamin Hidayatullah bisa kunjungan ke Keraton Kasepuhan. Bergetar berbunyi seperti ini, makanya dikenal namanya geledek ya. Cuma sayang pintu sudah diganti. Panjang jimat itu tengeriki bu. Jadi panjang jimat itu artinya bukan berarti jimat-jimatnya di medalna atau di betuna. Jimat itu artinya panjang sepanjang masa. Jimat itu sucikan berdiri umat, yaitu 2 kalimat syahadat. Ada pembuatan nasi namanya nasi jimat, nasi yang dibuat oleh perawan Sunti. Mungkin ibu orang yang tidak pernah dengar namanya perawan Sunti. Itu wanita yang tidak pernah menikah. Konon buat nasi dengan cara dikupas satu-satu, yang konon tidak dimasak malah digoreng dengan minyak. Bagi masyarakat yang mendapatkan 1 cumut nasi aja, kalau kita makan keberkahannya bisa mengenyangkan perut. Kalau yang punya ladang, tanah, sawah ataupun apa saja bisa dapat melimpah ruah. Tapi jangan harap nasinya 5 kilo yang datangnya ribuan. Ya, di samping itu juga dibuatlah minyaknya, namanya minyak aplikator, yang kebetulan minyak ini masih tersimpan di gudang. Semoga rombongan yang terhormat Sunan Hidayatullah bisa diberikan sarana syariat dari Mama Pangeran membawa minyak. Tapi tolong minyak ini digunakan untuk sholat, untuk pengajian, untuk keluar rumah beraktivitas bekerja. Ini kebetulan barangkali ada punya usaha dagang kan di sini. Tolong digunakan untuk melakukan usaha dagang. Ya. Tapi itu hanya pada saat bulan. Semoga ini kan akhir bulan Syawal, semoga masih izin karena diberikan pada saat bulan. Monggo kita dari sini lanjut lagi menuju ke bagian istananya. Ini adalah kayu panjang saja, dibuat di tahun 1529 lalu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki pintu regol yang kedua. Kita menuju ke sebelah selatan lagi. Ada sebuah taman. Ada taman yang dikenal dengan sebutan Taman Bundaran Dewan Daru. Taman ini di tengahnya terdapat 2 patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini adalah Pajajaran. Karena Cirebon ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Yang membawanya ini adalah Dr. Thomas Raffles Arnoldi, penemu bunga Rafflesia.
Di samping sebelah barat, ini ada mushola kecil, maaf, ada bangunan kecil, namanya lunjuk. Lunjuk itu artinya ruang informasi. Jadi ruang petunjuk apabila ada tamu yang menghadap suami generasi yang kedua kali dahulu di sini, tamu itu menunggunya sebelah timur. Ada pendopo lagi yang dikenal dengan namanya Terima Nganti. Lalu depannya ini adalah istananya. Di depan istana ini ada gapura yang bermotifkan ornamen batik Cirebonan. Nah, ini batik Cirebonan yang dikenal dengan namanya batik Megamurung. Kita masuk ke istananya. Silakan Pak Rian, Pak Farhan didampingi saya laporan dulu ya. Ibu Bapak yang terhormat dari Indramayu, kita kumpul di sebelah sini. Izin kami memberikan arahan dulu. Ya. Bapak Ibu yang terhormat dari Indramayu, alhamdulillah kita mampu berkesempatan untuk bertemu dengan pangeran. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat Bapak dan Ibu semua dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh anak-anaknya insya Allah dikasih jodoh yang baik. Yang punya usaha dikasih usaha yang lancar. Amin. Juga yang sakit disembuhkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum masuk istana, Pak Karwin, ada yang perlu saya jelaskan, barangkali kalau tidak salah arti saya jelaskan biar tidak salah. Jadi mohon maaf, barangkali di sini Bapak Ibu khususnya menemukan ada yang kotak amal seperti yang ada di depan. Jadi izin saya jelaskan sini ya. Kotak amal di sini diperuntukkan untuk abdi dalam yang bekerja di sini. Jadi punten sekali lagi, abdi dalam di sini itu tidak diberi gaji sama pemerintah. Hanya diberikan uang lelah, itu gajinya 1 bulan itu 100.000 rupiah dari keraton. Ya. Jadi mereka hanya mengharapkan yang lebih dari para pengunjung, barangkali Pak Karwin izin rombongannya punya rezeki lebih mau amal silakan. Insya Allah apa yang dihajatkan mungkin dijabah, rezeki yang dikeluarkan semuanya diganti lagi sama Allah. Amin. Jangan lupa punten, kita muslim baca bismillah dulu. Izin silakan masuk, akan dilanjut sama dipakai aja alasnya Ibu, silakan masuk aja. Maka Bapak Ibu boleh ke depan semua. Adik kalau nggak kelihatan lewatkan sini deh, kalau nggak kelihatan ya. Nah Ibu dan juga Bapak Sundara, ini adalah istana tempat tinggalnya Sultan. Tapi mohon maaf kita batas melihat sampai di sini saja. Itu ada alasannya Pak. Izin. Di bawah tahun 2013, dulu pengunjung memang boleh masuk ke dalam. Namun sangat disayangkan, di penghujung 2013, mohon maaf ada sebagian pengunjung tangannya jahil. Contohnya, ada guci yang usia 500 tahun itu kesenggol, pecah. Ada keramik yang menempel di dinding seperti ini, ada yang dicongkel, diambil. Jadi mohon maaf, semenjak kejadian itu kami tutup. Yang mana sebetulnya istana ini dibukanya setahun 2 kali. Pada tanggal 2 Syawal. 2 Syawal itu yang kita kenal dengan sebutan open house, dan juga pada tanggal 12 Maulid, muludanan itu. Nah, yang muludan itu yang boleh masuk yang bawa undangan saja boleh saja. Nanti kita bisa masuk ke sini. Tapi kalau tidak membawa undangan, mohon maaf tidak bisa masuk ya. Pada kali mulai ibunya ke depan boleh silakan gantian, monggo. Alhamdulillah baik. Ini hampir saking pangeran. Alhamdulillah baik ya. Kita melakukan malam kita sedikit. Cuma mohon maaf kita nggak bisa masuk ke dalam istana di Baji. Waktu saya ditutup juga nggak akan masuk. Kecuali kalau kita ditampilkan oleh pangeran sebelumnya. Ini alhamdulillah kita bisa ditampil dan diterima oleh pangeran sebelumnya. Ini berkah buat Pak Haji Jamin. Allah semoga apa hajatnya ini terjawab buat jamaah semuanya dalam rangka acara wisata revolusi di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Dan kebetulan kita sekarang ini ada di istana. Nanti insya Allah dari pangeran sebelum usahakan oleh harapan kita di sini. Itu ya. Saya lihat silsilah dulu ya. Oke, silakan Pak Farhan. Dan di mana yang bagian depan ini masih boleh Bapak Ibu yang dari Indramayu, Jadi monggo Pak. ini dari ayahnya, dari ibunya sudah menjadi, sudah menjadi dari ayah, merupakan dari garisnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Ibu Bapak, ayah Sunan Gunung Jati namanya Syekh Abdullah, dari ibunya Sunan Gunung Jati namanya Dimas Al-Basar.
Nanti kursi yang masih kosong diisi aja. Membawa jamaah dari Indramayu tanpa ada kendala bersama istana. Cuma orang yang bisa masuk di sini kan hanya orang-orang tertentu saja. Ya, ini kebetulan keberkahan ini. Semoga amal hajatnya. Amin. Bawaan dari Pak Haji yang terhormat Pak Haji Salim Hidayat. Yang kedua, biar alhamdulillah yang memberkah dan sebagainya. Ibu sebelah sini masih kosong, silakan sebelah sini masih kosong. Di sebelah sini masih kosong, silakan. Jadi supaya enak kita akan foto bersama dengan Nadia, doa bersama dengan mama pangerannya. Ketemu dengan anak keturunan dari Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Pak Carmin. Dari sini kita akan lanjut menuju ke situs sumurnya. Sumur yang dikenal dengan namanya Sumur Bandung. Ya, sumur ini konon digunakan oleh keluarga Sultan dari zaman Sunan Gunung Jati untuk pengobatan, di antaranya untuk asam urat, rematik, sebagainya, untuk acara siraman pengantin ataupun siraman 7 bulan. Cuma rasa airnya jangan kaget, rasa air yang kami ada di keraton ini mungkin beda-beda tergantung dari kondisi Pak Carmin bersama dengan jamaah. Kalau rasanya manis, badan kita ini lagi capek-capek. Untuk capek itu kan ada dua versi, capek tenaga, capek pikiran. Yang kedua juga kalau ada rasanya tawar, insya Allah kita lagi sehat. Ya Bu ya, Bapak ya. Ketiga, kalau rasanya pahit, mohon maaf badan Bapak Ibu lagi mengalami gejala penyakit medis ataupun non medis. Tolong gunakan sebaik mungkin, tapi jangan lupa bacakan selawat Nabi, bukan karena semata-mata airnya ya. Air mah sama semua, di rumahnya Pak Carmi, Hidayatullah dengan di keraton itu sama. Cuma yang membedakan hanyalah doa. Tolong bacakan doa Fatihah ataupun sholawat Nabi, di situ aja nggak apa-apa. Yang penting niatnya karena Allah. Semoga apa aja dan tujuannya terijabah. Dan kedua yang punya penyakit, semoga dihilangkan penyakit semuanya. Dan kebetulan air tersebut ada yang dikenal dengan namanya Istana Awal Keraton Pakuwati. Jadi Istana Awal Keraton Pakuwati ini sebelum adanya Keraton Kasepuhan dibangunnya seperti ini. Wah, berkah hujan dalam keadaan panas ini. Semoga yang hadir ini doa-doanya terijabah di malam Jumat sekarang ini. Nah, ini salah satu airnya, monggo dipersilakan, usahakan airnya itu yang di botol saja ya. Karena yang di ini persilakan keraton dalam Agung Pakuwati. Ini tempat tinggalnya Mbak Cirebon, tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Keraton pertama berarti ya Pak? Ini keraton pertama. Mbak Cirebon. Makanya di Indramayu ada hutan namanya hutan loyang. Loyang. Nah, loyang itu ada banyak bantengnya yang dimakan. Di sini semoga Pak Carmin ini bisa membawa lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Amin. Bisa dipercaya oleh masyarakat Pak Carmin Hidayat. Di dalam perjelasan ini wanita dilarang masuk. Oh, khusus laki-laki. Khusus laki-laki saja. Alasannya kenapa? Kalau wanita kan 1 bulan sekali kedatangan tamu. Iya. Yang kedua juga tempat musyawarahnya. Apabila musyawarah diketahui kaum perempuan, mohon maaf hasil kaum perempuan ini kan mulutnya tidak satu. Bocor. Rahasianya. Rahasianya. Sampai detik ini pun tradisi adat sampai detik ini masih kami jaga. Jadi wanita, apalagi kita yang masyarakat. Ya itu. Kalau ini ada sumur racun atau sumur upas, cuma kami tutup karena mengandung racun di sini. Makanya kami nggak boleh pakai. Dan di sini ada sumur kembar atau sumur jahan. Ini sumurnya air laut, jadi ada saluran ke air laut. Jadi sini asinnya gitu ya. Kalau buat banyu kalau Di sini tadi sumur, bukan sumur 7 ini, sumur Bandung yang bagus ini. Tempat ruang tunggu, tempat pertemuan. Seba itu tempat ruang tunggu kaum perempuan untuk bertemu dengan Sunan Gunung. Ibu bapak, silakan semuanya ke arah sini langsung. Kita menuju langsung ke sumurnya ya. Nanti botolnya sudah ada di sana, silakan. Bermainnya putra dan putri raja. Jadi dahulu anak-anak raja bermain di tempat seperti ini. Tapi sekarang sudah tidak bermain di sini. Dikarenakan kenapa? Takut ada ular. Ini
tujuannya mungkin kalau udah berat, ini banyak orang yang jual manusia manusia ya. Ini ya, ketika habis mandi atau cuci muka, biar air itu meresap ke dalam pori-pori, jangan diusap. Nanti yang punya asam urat, rematik, stroke dan sebagainya tolong dibalurkan. Pak, boleh nggak dibawa pulang? Sudah disiapkan botol-botolnya, air-airnya, silakan. Cuma rasanya tadi saya jelaskan, kalau rasanya manis, badan Bapak Ibu lagi capek ya. Rasanya tawar, badan kita lagi sehat, tapi kalau rasanya pahit, badan Bapak Ibu lagi mengalami gejala penyakit medis ataupun non medis. Kedua, punten barangkali di rumah akan mendirikan rumah naik hubungan ataupun mendirikan bata satu, tolong disiramkan dengan air fondasi air sumur ini. Makanya airnya kalau tinggal sedikit boleh diwantu, boleh ditambah lagi dengan air yang sudah matang. Barangkali yang punya usaha dagang, diambil sedikit-sedikit saja airnya ketika buka dedasar. Tahu dedasar Bu ya? Buka lapak, diciprakan, bacakan sholawat Nabi, insya Allah jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mau cuci muka, monggo, sudah disiapkan air wudhunya. Botolnya Bang mau bawa, silakan ditanyakan Pak berapa penggantian, jangan mengatakan beli, karena mengatakan beli itu pamaling di sini. Silakan yang mau cuci muka sudah, karena botolnya terbatas di sini. Yang mau bawa botol ada nggak airnya? Silakan langsung aja di sebelah sini, yang mau bawa airnya silakan. Musola kecil namanya Langgar Agung. Kita akan mengadakan sholat berjamaah di sana yang mungkin dipimpin langsung oleh yang terhormat Pak Candi di sana gitu ya. Mintalah doa pada yang di atas, semoga Pak Haji tentunya terjabah, khususnya buat Pak Carmi dan khususnya buat jamaahnya ini. Kami izin ya, boleh ya? Insya Allah diizinkan. Itulah tadi suatu perjalanan kami serombongan atas tapak tilas keraton kesepuhan yang berada di kota Udang Cirebon, dan kami serombongan beserta keluarga Bani Hidayatullah sebelum dan sesudahnya kami mohon subscribe, like, share, komen untuk menambah khasanah channel kami Bani Hidayatullah. Apabila banyak kekurangan dalam perjalanan kami, dalam video kami, banyak kejanggalan atau kekurangan kami dan serombongan Bani Hidayatullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.